ke bawah. Terus aku berusaha banget buat naik Mas, tapi tiba-tiba ada yang kayak mencoba buat ngubur aku pakai tanah dari atas. Tapi aku nggak bisa lihat dia siapa Mas. Kayak ada yang berusaha buat ngebunuh aku Mas. Sebelum lagi rasakan keras kehidupan. Ayuna! Ayuna! Mas! Ayuna! 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 Udah siap, lilin udah nyala. Benar-benar suasana romantis. Papa pasti suka. Loh, Pak, kok cepet banget udah datang? Ya, aku pulang cepet soalnya aku belum makan dari siang. Aduh, syukurlah. Untung makanannya udah siap, Pak. Ayo, Pak, duduk, makan. Seneng banget. Ngepas ini, Pak. Ini, Pak. Kenapa sih, Pak? Kecup dikit aja nggak mau. Udah lama, aku mau langsung makan. Oh, Aku bisa mati muda nih. Tumben kamu masak kayak gini biasanya tiap hari masaknya sayur rebung. Suami disuguhin sayur bambu terus tiap hari. Pak, ngedumel terus. Mas Rafka! Mas! Ya tolong! Ayuna! Rafki, Ayuna! Mas, aku di sini, Mas. Mas! Ayuna! 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 Mas Rafka! Aku di sini, Mas. Ayuna! Mas! Mas! Ayuna! Mas! Mas, Kamu bisa berdiri? Ayo. Ayo. Pegang tangan aku. ya tunggu, Mas. Ayo, aku mau pegangin kamu. Mas, aku mau jatuh lagi. Kamu bener gak apa-apa? Ya, Mas. Makasih ya, Mas, udah nyelamatin aku, Mas. Rafki lihat nggak ya tadi? Apa dia tahu? Jangan sampai dia tahu. Gak mungkin Rafki tahu apa yang gue lakuin ke Ayuna.
Ini Mbak, Dari mana aja sih? Kenapa saya ditinggalin? saya cari Ayuna sama suaminya, tapi saya nggak nemuin mereka. Udah nggak usah dicari. Mereka masih hidup. Kok bisa mereka jatuh dari ketinggian masih selamat? Tadi saya berusaha untuk nyikirin Ayuna lagi. Tapi semesta masih berpihak sama dia. Jadi sekarang mendingan kita berdua pergi dari sini. Jangan sampai suaminya Ayuna dan Ayuna ngeliat kita di sini. Kita harus keluar dari hutan ini. Ayo Mbak, saya udah nemuin jalan keluarnya. Dekat sini kok. Pelan-pelan makannya, Pak. Nanti keselak. Gimana, Pak? Enak kan? Masakan Mama? Mama ngeracik sendiri loh bumbunya. Ah, biasa aja. Alot banget daging apa sih dari kebo ya? Pak. Udah emang, aku mau kerja dulu. Hah? Aku banyak kerjaan. Oh, nggak dihabisin, Pak. Tapi Papa malam ini pulang dong. Kan kita udah baikan, Pak. Jangan marah-marah lagi. Ya, Pak ya? Nggak tahu ya, Mah. Aku tuh belum bisa sepenuhnya percaya sama kamu. Jadi aku jalan dulu ya. Ya ampun, Papa. Udahlah, maafin Mama. Mama harus gimana nih supaya Papa maafin Mama? Nggak tahu ya. Trauma aku, Mah. Kena mental aku sama kamu dicurigain terus. Enggak, Mama janji nggak bakalan cemburu lagi. Pokoknya Papa harus pulang, malam ini harus pulang, Pak. Ya, Pak ya? Ya? Gampang. Pak Dharma telepon. Ngapain? Nggak tahu. Angkat aja, Pak. Ya, halo, Pak Dharma. Halo Pak Hendar, maaf saya mau tanya apakah Ayuna atau mungkin Rafka ada menghubungi Bapak hari ini? Soalnya dua-duanya lagi susah sekali dihubungin dan kami nggak tahu keberadaan mereka di mana. Nggak ada, mereka nggak hubungin saya, Pak. Memangnya ada apa dengan mereka? Tadi tukang kebun saya cerita kalau dia ngeliat Ayuna itu pakai mobilnya Rafka. Kemudian gak lama Rafka menyusul pinjam motornya tukang kebun itu. Mungkin mereka lagi berantem biasalah antar suami istri. Cuman yang saya khawatirkan sekarang, kita nggak ada yang tahu mereka ada di mana. Saya minta tolong, kalau sampai Ayuna menghubungi Bapak, bisa tolong beritahu kami. Saya sama istri sekarang lagi mau pergi mencari mereka. Oke, Pak. Nanti kalau ada kabar dari mereka, saya kabarin langsung. Nanti kalau mereka pulang, saya suruh mereka telepon Pak Dharma. Ya, oke, kita saling berkabar ya. Terima kasih. Oh, jadi Pak Dharma nyariin Ayuna. Iya, katanya Ayuna sama Rafka tuh berantem. Terus mereka nggak ada kabarnya sampai sekarang. Berantem? Kok bisa samaan sih sama kita berantem? Pak, waktu Mama ke rumahnya Dharma nyari Ayuna, memang mereka tuh nggak ada. Mama nggak nyangka sampai sekarang mereka ternyata belum pulang. Kalau Papa pulang ya, kalau malam pulang ya Pak ya. Pak. Pulang sih. Tapi nggak tahu pulang kemana. Mas, mau makan ini, Mas. Ini, Mas. Ini tanaman krokot. Ini bisa menetralisir bisa dan racunnya, Mas. Ayo cepet kamu makan, Mas. Baik banget. Ya kamu tahan ya, Mas. Nggak apa-apa, Mas. Biar cepet sembuh, Mas. Kamu juga makan. Tadi kamu kena bisanya kan? Ayo, ambil sedikit aja. Di keadaan begini, kamu masih mikirin aku, Mas. Pak. Ya. Papa mau kemana? Mau kerja? Ya ampun, Pak kok masih bisa kerja sih? Ayuna sama Rafka kan nggak ada, hilang. Sampai sekarang nggak bisa dihubungin. Kok bisa-bisanya Papa mau ke kantor? Aku mau cari mereka, Mah. Ayuna itu udah bikin malu keluarga kita, berantem sama Rafka sampai kabur kayak gitu. Aku mau kasih dia pelajaran supaya dia bisa jadi istri yang baik, istri yang benar. Iya. Papa betul juga. Memang keterlaluan banget ya Ayuna makin kesini makin nggak kekontrol. Mama mau ikut, Pak. Sebentar ya. Mama ambil tas dulu ya. Bentar. Bentar, Pak. Tapi cepetan, Ma. Iya. Come on, Ma. Jangan lama-lama.
Kemana sih dua anak ini? Pergi nggak pamit, seharian nggak ada kabar, dicari pun nggak bisa. Gak biasa loh Rafka kayak gini. Pak, gak usah lebay deh. Mereka tuh bukan anak kecil. Ya mungkin emang mereka lagi gak pengen diganggu dan pengen sendiri aja. Aku tahu mereka bukan anak kecil. Tapi aku juga nggak lebay. Aku cuma mikirin kondisi Rafka. Soal autoimun dia. Kalau sampai kumat di tengah jalan gimana? Kasian kan? Rafka, kamu dari mana sih malam-malam begini? Aku habis ada pesta ulang tahun teman aku, Pak. Berapa kali Papa harus bilang sama kamu ya? Jangan pulang larut malam seperti ini. Kamu tuh butuh banyak istirahat. Rafka, kamu kan tahu autoimun kamu bisa kambuh kapan aja. Papa nggak mau lihat kamu sakit. Bantu Papa untuk jagain kamu. Pak, udah tenang aja. Aku baik-baik aja kok. Ya sudah, aku mau istirahat dulu ya. Maafkan Papa, Rafka. Papa terpaksa melakukan ini untuk menjaga kamu. Ya, minimal Papa selalu akan tahu kamu ada di mana. Setahun yang lalu, aku pasang GPS tracker di mobilnya Rafka. Supaya kalau sampai dia kenapa-napa di jalan, aku minimal tahu keberadaan dia di mana. Mudah-mudahan aja masih aktif dan masih bisa diakses. Kamu lihat, titik GPS Rafka ada di kawasan industri yang sudah terbengkalai. Ini kawasan industri yang selalu ada masalah banjir. Ngapain Rafka ada di sana? Ini nggak masuk akal. Iya mungkin mereka mau nyelesain masalah mereka kali. Masalah apa sih Ma yang mau diselesaikan di sana? Selesaiin masalah tuh ya di kafe, di rumah, entah di mana. Masa di kawasan industri? Kamu ada-ada aja. Pak, cek HP-nya. Saya udah share lokasi Rafka. Kita langsung meluncur ke sana. Baik, Pak. Arta, kamu tolong cek HP kamu. Saya share lokasi terakhirnya Rafka. Saya sedang menuju ke sana. Kita langsung ketemu di sana ya. Meluncur sekarang. Baik, makasih. Kok bisa jatuh ke sini? Tadi aku pasti lagi nyari-nyari kamu. Terus tiba-tiba aku jatuh ke bawah. Terus aku berusaha banget buat naik, Mas. Tapi tiba-tiba ada yang kayak mencoba buat ngubur aku pakai tanah dari atas. Tapi aku nggak bisa lihat dia siapa, Mas. Kayak ada yang berusaha buat ngebunuh aku, Mas.